hati kami, agar kami bisa mendengarkan dan mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hadirlah Tuhan, Roh-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Amanina. Selamat Tahun Baru Madinita Sede. Mau lihat tema kita? Firman Tuhan yang ditetapkan pada kita minggu hari ini, minggu pertama setelah Epifanias, yaitu diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-14 sampai ayat ke-25. Saya akan membacakan. Amanina beserta adik-adik semuanya kita ikuti di dalam hati. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 25. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepadanya, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kubilang bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung Samaria. Amankinan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini minggu pertama setelah minggu Epifanias, berarti minggu kedua di tahun ini. Minggu ketiga ya? Kedua atau ketiga ya? Oh, kedua. Berarti masih sehat semua. Biasanya di pergantian tahun itu banyak yang flu, banyak yang batuk, banyak kurang enak badan, termasuk saya sendiri. Kira-kira Bang Ina adakah yang mengalami seperti saya? Ada ya? Luar biasa. Gak apa-apa, itu berarti kita masih manusia yang perlu bergantung kepada Tuhan ya. Jadi kita telah diberikan tahun yang baru, dan semoga tahun ini menjadi tahun berkat bagi kita. Namun kita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa topik kita hari ini yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, perikop kita ini yaitu tentang
mau karena gila kuasa? Apakah kita amanginang mau meminta penita itu di gereja karena kita gila kuasa? Kalau itu motivasi atau latar belakang, maka akan terbentur nanti dengan banyak rintangan yang kita hadapi. Saya doa yang berisangkon ada nado gila kuasa dia mengenang, tetapi ada beberapa yang memang mau diutus karena dia memang gila kuasa, gila hormat. Jadi yang mengenang bisa kita pastikan ketika kita mau menerima pemutusan, baik nama tohonan dengan tidak mampu nama tohonan, jangan sekali-sekali karena kita gila hormat. Karena pemberita diutus untuk melayani, bukan mau gila hormat. Tetapi bukan berarti tidak dihormati, tetapi tidak gila hormat. Bisa kita diutus Tuhan bukan berlatar belakang supaya kita gila hormat. Karena siapa yang mau gila dihormati, maka dia akan direndahkan orang. Ada yang mainan? Ketika kita mau pengen selalu dihormati, pengen selalu gila hormat, justru itu saatnya kita akan direndahkan orang.
berjalan dengan baik. Walau mano adon persutuan di pengadilan, walau adon ketika ada masalah langsung down. Kenapa? Karena motivasi dari awal sudah tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa kita semua orang Kristen diutus? Apakah tujuan pengutusan itu? Apakah tujuan pemberitaan firman itu? Apakah tujuannya? Yang pertama, menyelamatkan
tingkah laku apanya? Tidak saja. Dan ini bukan hanya kepada para lalu, bukan hanya kepada panitia, tetapi kepada seluruh orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah tantangan yang paling besar di dalam kehidupan kita, yaitu menaklukkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir, penganiayaan terhadap pemberita Injil. Anggota berarti amanina, ini biasanya zaman-zaman dahulu yang memberitakan firman Tuhan itu dianiaya. Tetapi ada juga sedikit yang kita hadapi, tidak dianiaya secara fisik, tapi suka dikucilkan aminannya, itu termasuk juga. Bapak Ibu, kemudian kita setelah kita tahu tantangan kita, maka yang berikutnya adalah cara menghidupi panggilan Tuhan. Kalau kita mau lihat kemampuan kita, gak akan ada yang sanggup kita menang. Tidak akan ada yang sanggup, karena di Alkitab jelas dikatakan, siapakah di antara kamu yang tidak pernah bersalah? Tunjuk tangan. Adakah di antara kita yang tidak pernah bersalah? Atau adakah di antara kita yang benar? Maka amanah di sini ada cara menghidupi panggilan keputusan itu. Yang pertama itu berdoa. Kita jangan lepas amanah berdoa. Moral dan berdoa kita semua kita udah hampir putus asa dan bisa bunuh diri deh. Ya mengingatnya. Ketika kita diutus dan kita memberitakan firman dan semua kita percaya pada Tuhan, moral dan alami Tuhan Yesus Kristus, alami persoalan kita mungkin bisa putus asa. Tapi dengan doa mengingat luar biasa. Tumna martuado akan si akain dari sabun jo si partaniani berdoa. Yang kedua mengingat menggunakan kesempatan. Mengingat walaupun tadi ada tantangan, walaupun ada tadi masalah, jangan takut mengingat untuk memberitakan firman. Karena kita juga kesempatan itu sekali. Kesempatan dipilih panitia pembangunan, panitia Natal, kesempatan hanya sekali. Maka kita gunakan kesempatan agar kita mau diutus. Jadi amanita, Dukono untuk kemudian hari, semua kita yang ada di Lulia Sanggau harus pernah sekali mencicipi jadi panitia. Amin amanita. Aku ngasih, halus nih. Amin amanita. Iya. Jadi ketika nanti mau rapat Lulia, datanglah kita semua. Supaya ketika ada program, ada apa saja, kita semua ikut. Undang siap
pemberitaan Injil. Dan usia, bukan harus usia yang tua, yang muda. Anggota nakari jadi, naposoi maju gitu ya. Naposoi maju ke sini. Tapi kalau dia nanya, kamu nama tuai mah di sini gitu ya. Jadi tidak menjadi pemberitaan Injil tidak karena usia, tingkat sosial, tingkat pendidikan atau orang suci, karena itu semua di hadapan Allah tidak penting. Yang penting apa, Manina? Yang penting ucapan dan kelakuan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak akan bisa seperti Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa seperti Yesus, tapi minimal perkataan kita menjadi berkat bagi orang lain. Apakah perkataan kita melukai orang? Apakah karena perkataan kita menderita orang? Apakah karena perkataan kita makin kacau balau? Itulah pokok dari pemberitaan Injil Amanina. Sama seperti Petrus dan Yohanes, pemberitaan mereka adalah dari perkataan dia. Perkataan dia yang dibaca oleh Roh Kudus. Itulah yang mengubah kota Samaria menjadi kota yang benar-benar percaya pada Tuhan. Maka Amanina, pemberitaan firman bukan soal pendidikan, ekonomi, atau dia merasa suci, tapi perkataan kita. Simpel sekali Amanina. Maka Amanina, marilah kita beritakan Injil Tuhan, lanjutkan pelayanan kita dengan tulus, dan teruskan pelayanan kita dengan tulus, dan setia melayani. Amin. Kita berdoa.